Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Baru main 3 kali, Havertz langsung pecahkan rekor di era Roman Abramovich. Pemain anyar The Blues Kai Havertz menjadi perhatian utama pada pertandingan kontra Barnsley Rabu silam. Di laga putaran ketiga Carling Cup tersebut, Havertz memang tampil sangat memukau dan berhasil mencetak hat-trick untuk London Borough. Hat-trick pemain 21 tahun ini sontak menjadi pembuktian dari Havertz untuk para supporter dan pandit yang meragukan kualitasnya. Setelah 36 tahun lamanya, Chelsea akhirnya memiliki pemain yang mampu cetak hat-trick dengan hanya berbekal 3 laga. Havertz menjadi pemain kelima yang mampu cetak 3 gol meski baru bermain 3 kali bersama The Blues. Sebelum Havertz, telah ada nama-nama seperti George Hillsden, Seamus O'Connell, Jimmy Winrich, Alex Chane, dan Jack Cook yang mampu berikan hat-trick untuk Chelsea kurang dari 4 laga debutnya. Kedua nama paling awal, Hillsden dan O'Connell bahkan langsung cetak 3 gol di pertandingan debutnya bersama Chelsea. Hillsden berhasil cetak hat-trick ketika The Blues menjamu Glossop di Stamford Bridge pada musim 1906-1907. Dan O'Connell juga mewarnai debutnya dengan 3 gol yang dicetaknya untuk Chelsea pada laga kontra Manchester United di tahun 1954. Sedangkan serupa seperti Havertz, baik Winrich mendapatkan hat-trick saat melawan Hull City dengan skor 5-1 pada bulan September 1905. Jack Cook pada kemenangan 4-0 atas Preston North bulan November 1919. Sedangkan Alex Chane pada kemenangan 6-2 bulan September 1930. Selain nama-nama tersebut, terdapat satu nama pemain lagi yang mampu cetak hat-trick meski baru bergabung bersama Chelsea, yakni Gordon Davies. Namun sayangnya, Davies baru dapat melakukan hat-trick setelah jalani 15 laga berseragam London Borough, tepatnya di tahun 1984. Bila dibandingkan dengan pemain-pemain Chelsea di era Abramovich, hat-trick Havertz berhasil ditorehkan lebih cepat dibandingkan Christian Pulisic, Tammy Abraham, Alvaro Morata, serta Diego Costa. For your information Blues, Pulisic berhasil cetak hat-trick di laga ke-10-nya bersama Chelsea ketika The Blues berhasil mengalahkan Burnley dengan skor 4-2 musim lalu. Selain Pulisic, Abraham juga berhasil cetak hat-trick di musim lalu. Berbekal 9 pertandingan bersama Chelsea, pemain berusia 22 tahun itu cetak 3 gol di laga kontra Wolves dengan skor akhir 5-2. Sedangkan Morata hanya butuh 7 laga untuk cetak hat-trick bersama Chelsea. Pemain yang kini membela Juventus tersebut cetak 3 gol ke gawang Stoke 2017 lalu dengan skor akhir 4-0 untuk The Blues. Catatan Costa lebih baik dari Morata. Pemain asal Spanyol tersebut hanya butuh 4 laga bersama Chelsea untuk cetak hat-trick ke gawang Swansea City pada 2014 silam. Di laga tersebut, The Blues berhasil unggul dengan skor 4-2 atas The Swans. Dengan Havertz lah yang kemudian berhasil mencetak rekor sebagai pemain tercepat yang mampu mencetak hat-trick untuk Chelsea di era kepemilikan Abramovich. So, kita nantikan saja ya Blues hat-trick selanjutnya dari Havertz. Masih cedera, Lampard berikan perlakuan khusus untuk Pulisic. Dilansir media ESPN, manajer Chelsea Frank Lampard dikabarkan memberikan program latihan khusus untuk Christian Pulisic. Hingga pertandingan kontra Barnsley Rabu lalu, Pulisic memang tampak tak masuk ke dalam daftar skuad utama Chelsea. Pemain 22 tahun tersebut juga dikabarkan tak akan tampil pada laga menghadapi West Brom yang akan dihelat Sabtu malam. Pulisic memang masih menjalani rehabilitasi menyusul cedera hamstring yang didapatkannya di laga final Piala FA menghadapi Arsenal pada 1 Agustus silam. Menanggapi hal tersebut, Lampard sendiri mengaku bahwa sejatinya Pulisic sudah tak sabar untuk kembali turun membela The Blues di musim ini. Lampard juga menyatakan bahwa kondisi Pulisic sudah hampir sepenuhnya pulih dan siap diturunkan selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan.
Frank Lampard tanggapi nomor kepindahan Rudiger dan Jorginho. Dilansir media Metro, Lampard baru saja menanggapi rumor kepindahan Antonio Rudiger dan Jorginho. Keduanya memang kerap dikabarkan akan dilego Chelsea ke klub lain. Menurut Lampard, ia tak berekspektasi apapun terhadap kepergian keduanya. Manajer asal Inggris tersebut masih menganggap keduanya sebagai pemain Chelsea. Lampard juga menyatakan bahwa tak hanya Rudiger dan Jorginho yang dirumorkan akan hengkang dari Stamford Bridge, melainkan juga banyak pemain Chelsea lainnya. Oleh karenanya, Lampard akan menangani situasi pemain secara kasus per kasus demi mencapai solusi terbaik bagi semua pihak, baik pemain, dirinya sebagai manajer maupun bagi pihak klub. Ia mengakui saat ini The Blues memang memiliki jumlah pemain yang sangat banyak, namun hingga saat ini seluruhnya masih merupakan pemain milik Chelsea. Selain itu, Lampard juga menepis rumor bahwa Declan Rice akan segera berlabuh ke Stamford Bridge. Menurutnya, hal tersebut hanyalah rumor dan ia merasa tak pantas untuk berspekulasi atas masa depan Kapten West Ham tersebut. Kami memiliki pertandingan menghadapi West Brom dan saat ini yang terpenting adalah mempersiapkan kondisi para pemain. Tutup Lampard. Klub Premier League dukung metode poin per game. Dilansir media Football.London, klub Premier League dikabarkan akan mendukung metode poin per game atau disebut PPG untuk musim 2020-2021. Pada musim lalu, Premier League memang sempat diberhentikan sementara selama 3 bulan menyusul adanya pandemi. Hal ini berimbas pada padatnya jadwal pertandingan di musim 2020-2021. Namun berdasarkan laporan The Times, klub-klub top Premier League seperti Arsenal, Chelsea, dan Tottenham dikabarkan telah menyetujui metode PPG apabila kompetisi terpaksa ditunda seperti musim lalu. Dengan metode PPG, setidaknya 75% pertandingan di musim 2020-2021 telah dijalankan. For information Blues, musim lalu metode PPG diterapkan oleh League One dan League Two untuk menentukan klub yang akan dipromosikan dan didegradasikan. Beberapa klub kemudian merasa keberatan dengan diterapkannya metode PPG. Wycombe Wanderers bahkan berhasil promosi ke divisi Championship meski sebelum musim ditunda akibat pandemi. Wycombe hanya finish di posisi 8. Lampard ingin para kiper Chelsea belajar dari Cech. Dilansir media The Guardian, Lampard dikabarkan ingin para kiper Chelsea dapat belajar dari mantan kiper utama The Blues, Peter Cech. London Biru sendiri memang baru kedatangan kiper baru dari Rennes, Edouard Mendy. Kedatangan Mendy diharapkan dapat meningkatkan tingkat kompetisi antar kiper Chelsea yang sebelumnya diisi oleh Kepa Arrizabalaga dan Willy Caballero. The Blues memang memiliki masalah pada posisi penjaga gawang sejak musim lalu. Akibat hal ini, Cech bahkan harus turun tangan mengajarkan Arrizabalaga dan Caballero secara langsung. Padahal pria berusia 38 tahun tersebut hanya menjabat sebagai penasehat teknik dan performa Chelsea. Lampard sendiri yakin Cech mampu memberikan dampak positif untuk para kiper Chelsea. Ia merasa Cech masih memiliki kualitas yang luar biasa sebagai seorang kiper. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki Cech, Lampard merasa pria asal Ceko tersebut sangat mampu meningkatkan performa kiper London Biru. Tottenham otomatis lolos, Chelsea siap hadapi pasukan Mourinho. Dilansir laman resmi Chelsea, The Blues dijadwalkan akan bertemu dengan Tottenham pada putaran keempat Carabao Cup. Spurs memang secara otomatis lolos setelah sebelumnya klub yang mereka hadapi di putaran ketiga Carabao Cup, Leyton Orient, didiskualifikasi oleh pihak penyelenggara. Keputusan didiskualifikasinya Leyton Orient sendiri didasarkan pada kondisi beberapa pemain Orient yang positif terjangkit virus corona. Nigel Travis selaku pemilik Leyton Orient memprotes keputusan penyelenggara tersebut. Menurutnya, Leyton Orient telah mengikuti seluruh pedoman yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Ia juga meragukan apakah pihak penyelenggara akan melakukan hal yang sama kepada klub besar lain seperti Chelsea ataupun Tottenham. Di sisi lain, beberapa klub Premier League justru khawatir akan keterlibatan klub non-Premier League
mengingat klub-klub kasta rendah memiliki kapasitas tes COVID-19 yang kurang memadai. For your information Blues, Chelsea sendiri dijadwalkan akan bertemu Tottenham di putaran 4 Carabao Cup pada Selasa 29 September. Chelsea blokir kepindahan Tomori ke Everton. Bek muda The Blues, Fikayo Tomori berhasil mendapatkan kepercayaan dari sang bos Frank Lampard. Hal ini dibuktikan dengan tampilnya Tomori pada laga kontra Burnley secara penuh 90 menit. Bek berusia 22 tahun juga tampil pada laga krusial menghadapi Liverpool pekan lalu. Padahal sebelum kedatangan Thiago Silva diperkirakan akan mempengaruhi keberadaan Tomori di Stamford Bridge. Bahkan sang pemain dirumorkan akan dipinjamkan ke Everton. Namun menurut cuitannya di Twitter, jurnalis kondang Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Chelsea lebih memilih untuk meminjamkan Antonio Rudiger ketimbang Tomori. The Blues dikabarkan menilai Tomori sebagai salah satu pemain muda penuh potensi. Sedangkan Everton mau tak mau mengalihkan targetnya ke bek muda milik Barcelona, Jean-Claire Todibo. Rudiger sendiri dikabarkan diminati beberapa klub seperti PSG, Barcelona, AS Roma, dan AC Milan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!